Assalamualaikum semuanya, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror Misteri The Horror. Nah, kali ini kita bakal membahas seputar Jalan Cadas Pangeran. Cadas Pangeran merupakan jalanan berliku yang berada di daerah Sumedang, Jawa Barat. Cadas Pangeran akrab dengan beberapa peristiwa, seperti tindak kriminal, kecelakaan, dan bahkan tanah longsor. Seperti yang aku bilang, jalanan ini berliku atau berkelok dan memiliki beberapa tikungan tajam. Jadi buat para pengendara harus ekstra waspada atau ekstra hati-hati jika melewati jalan itu. Belum lagi ketika malam tiba. Jalan tersebut terbilang sepi karena tidak ada pemukiman warga di sana. Yang ada di sisi jalan cuma tebing yang tinggi dan jurang yang juga dalam. Berbagai cerita mistis pun disampaikan secara turun-temurun oleh masyarakat sekitar. Bahkan nih ya, kengerian di daerah tersebut telah dikenal sejak lama. Banyak mitos yang berkembang. Adanya campur tangan gaib tentang kecelakaan yang terjadi di sana. Dengan dihubungkan kisah mistis sang penunggu yang kerap meminta tumbal. Ternyata cerita mistis-mistis itu dilatar belakangi oleh sejarah pembangunan Jalan Cadas Pangeran itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas misterinya, kita ulik dulu sedikit sejarah awal pembangunan Jalan Cadas Pangeran ini ya, Wan. 3, 2, 1, cekidot. Oh ya, ini cerita dari mulut ke mulut ya. Kebenaran kisahnya belum juga bisa dipastikan. Menurut sejarahnya, Jalan Cadas Pangeran ini dibangun pada tahun 1809 atas ide Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Herman Willem de Andes. Namun, keberhasilan De Andes itu tak terlepas dari penderitaan ratusan bahkan ribuan warga Jawa yang disuruh kerja paksa atau rodi tanpa bayaran sesen pun. Tahu nggak kerja rodinya itu apa? Kerjanya mengikis perbukitan lereng curam yang terjal serta memangkas batu cadas yang keras tuha dengan peralatan seadanya dan kemampuan yang terbatas pula ya kan? Juga nggak dikasih makan gitu, nggak dikasih bekal juga itu para pekerjanya. Akibatnya 5 ribuan warga pribumi tewas, baik yang melawan maupun akibat kerja rodi. Nah, tewasnya akibat kerja rodi itu bermacam-macam. Ada terjatuh dari atas tebing, kelelahan karena nggak dikasih makan juga ya kan, terserang penyakit malaria, bahkan sampai diterkam binatang buas. Kabar mengenai ribuan penduduk Sumedang yang tewas akibat kerja rodi tentu membuat gusar penguasa setempat pada saat itu, yaitu Pangeran Kusumadinata atau lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Kornel. Pangeran Kornel berencana secara terang-terangan melawan De Andes di hadapan para pekerja dan masyarakat Sumedang. Nah, pas besok-besoknya, Pangeran Kornel ini menemui De Andes gitu di kawasan pembangunan Cadas Pangeran itu. Lalu Pangeran Kornel ini berjabat tangan lah sama De Andes kan, yang orang Belanda itu. Tapi Pangeran Kornel ini berjabat tangan dengan tangan kiri, memegang tangan kanan Pangeran De Andes ini gitu, sambil memegang atau menghunuskan keris naga sastra di tangan kanannya sebagai tanda perlawanan dari pihak Sumedang yang ada patungnya itu loh. Selain memprotes secara simbolik, menurut cerita Pangeran Kornel juga menantang De Andes duel 1 lawan 1. Pangeran Kornel berkata bahwa selaku dirinya Adipati Sumedang, lebih baik berkorban sendiri daripada harus mengorbankan rakyat Sumedang yang tidak berdosa. Mendengar alasan yang tegas dan jelas tersebut, serta sadar akan situasi yang tidak menguntungkan bagi orang Belanda ini, De Andes pun luluhkan keberaniannya. De Andes ini terpaksa merubah siasat. De Andes berjanji kepada sang pangeran bahwa tentara Zeni Belanda akan mengambil alih pekerjaan pembuatan jalan itu. Sedangkan rakyat Sumedang dipersiapkan sebagai tenaga cadangan saja. Namun ya, De Andes ini tengah bermuslihat. Nyatanya beberapa hari kemudian, dia membawa ribuan pasukan kompeni dan hendak menumpas perlawanan Pangeran Kornel. Berkhianatlah gitu orang Belanda ini. Terjadilah pertempuran besar-besaran ya kan. Rakyat Sumedang pun ikut membantu nih melawan tentara Belanda itu. Lantaran kekuatan tak seimbang nih ya, dan tak ada persiapan pula ya kan.
Secara pasukan Belanda ini menyerangnya secara tiba-tiba juga ya kan. Akhirnya Pangeran Cornel yang gagah berani itu gugur bersama beberapa pasukannya. Termasuk ratusan rakyat Sumedang yang ikut membantu tadi juga gugur. Meskipun begitu, adegan heroik keberanian Pangeran Cornel diabadikan secara visual pada sebuah patung di pertengahan jalur Bandung-Sumedang. Oleh karena itu, di sekitar Jalan Cadas Pangeran banyak pemakaman tanpa nama. Itulah pemakaman korban yang tewas saat membuat jalan ini. Nah, sekarang kita masuk ke misteri-misteri maupun kejadian-kejadian aneh di Jalan Cadas Pangeran ini ya, Wan. 3, 2, 1, cekidot. Jauh setelah peristiwa mengenaskan itu terjadi, kini Jalan Cadas Pangeran kerap disebut-sebut sebagai salah satu jalan yang menakutkan. Serta kerap terjadi peristiwa-peristiwa aneh di luar nalar manusia di sepanjang jalan tersebut. Tak heran jika banyak orang yang menganggap Cadas Pangeran merupakan jalan terangker yang terdapat di wilayah Sumedang, Jawa Barat. Tanjakan curam, serta belokan yang tajam, diwarnai dengan jurang di sisi jalan, seakan tepat menggambarkan jalan raya penghubung Cirebon dan Bandung ini. Selain pemandangan alam yang indah, di kanan kiri bukit rupanya banyak misteri yang kerap terjadi. Dan kejadian-kejadian ini kerap dituturkan oleh masyarakat setempat. Nah, dikutip dari bacaterus.com, seorang kuncen atau juru kunci Jalan Cadas Pangeran menyebutkan jalan raya yang banyak dilalui kendaraan besar maupun kecil tersebut bisa tetap berdiri kokoh di lereng pegunungan. Itu karena berkat adanya senjata trisula yang digunakan sebagai penyangga. Trisula tersebut disusupi oleh 3 siluman, yaitunya siluman ular, kera, dan harimau. Konon katanya bila ada orang yang angkuh, sombong, dan tak mempercayai keberadaan mereka, maka orang tersebut akan didatangi langsung oleh makhluk tak kasat mata itu. Ngeri cuk. Selain itu ya Wan, di salah satu bagian Jalan Cadas Pangeran ada pula sebuah pipa bambu yang mengalirkan air bersih. Nah, kabarnya ya, air yang mengalir dari gunung itu bukan air biasa, melainkan air yang dikeramatkan dan diyakini berkhasiat menyembuhkan penyakit. Menurut penuturan warga setempat, air itu memiliki wangi yang khas berbeda dari air yang kebanyakan. Warga setempat juga menyebutkan di lokasi sekitar tempat air tersebut kerap kali muncul ular raksasa. Kabarnya ada seorang sopir yang mengalami kecelakaan lantaran mencoba menghindari sang ular yang badannya membentang menghalangi jalan raya. Mitosnya ular besar yang diduga berjenis boa atau piton tersebut hidup di dasar jurang di samping Jalan Cadas Pangeran itu. Katanya nih ya, sang ular memakan sisa mayat korban kecelakaan maupun pembunuhan. Dan pada zaman dahulunya juga memakan mayat korban kerja paksa yang ikut membuat jalan ini. Nah, dulu ketika kendaraan yang melewati Jalan Cadas Pangeran ini belum seramai sekarang, ada mitos bahwa pengendara dan warga yang melewati jalan raya tersebut harus menyalakan rokok dulu. Kalau nggak ada rokok bisa koin. Lalu melempar rokok atau koin ke jurang di pinggir jalan. Ini semacam exit permit atau izin untuk melintas lah, agar tak diganggu oleh makhluk halus penghuni jalan itu. Caranya baca doa dulu, doa penolak bala lah. Lalu rokok yang menyala itu dilempar ke jurang atau ke jalan itulah gitu. Semoga nggak terjadi apa-apa lah gitu kan. Nah, selanjutnya cerita-cerita horor seputar Jalan Cadas Pangeran ya Wan. 3, 2, 1, cekidot. Nah, cerita pertama ini sebut saja namanya Rinto. Bukan Rinso, Rinto. Seorang perantau di Bandung yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung halamannya di Jawa Tengah. Nah, pengendara ini memasuki ruas Jalan Cadas Pangeran sudah terlalu larut malam, sekitar pukul 1:15 dini hari atau 01:15 WIB. Meskipun ia memakai kendaraan roda 2 sendirian, namun tekadnya untuk segera sampai ke kampung halamannya untuk memastikan istrinya
baik-baik saja karena istrinya itu setelah melakukan persalinan anak pertama mereka. Baru lahir lah gitu kan. Sekitar 10 menit melewati jalan berliku tersebut, Rinto sebenarnya sudah sangat tidak nyaman. Terlebih suasana pada malam itu tidak seperti biasanya. Jalanan terlihat sangat sepi dari kendaraan. Sialnya ketika Rinto melewati tanjakan curam, motornya itu tiba-tiba mogok. Nggak tahu karena apa gitu. Kemudian ia memutuskan untuk menepikan motornya dan mencoba memperbaikinya. Tak jauh dari tempat ia membongkar perlengkapan bengkelnya, tiba-tiba ia melihat sosok bayangan hitam di seberang jalan, tepatnya di bawah pohon yang besar. Ia sendiri tak mengetahui apa jenisnya. Belum juga motornya ini menyala nih ya. Ia mendengar suara gemerosak seperti benda jatuh yang arahnya dari atas. Tiba-tiba ada yang jatuh gitu, tapi dia nggak tahu itu apa gitu kan. Jatuh aja dari langit gitu kan, nggak tahu itu apa. Tiba-tiba ia terkejut nih, apa nih gitu kan. Nah pas ia perhatikan, ia melihat sosok hitam berbulu seperti tikus. Namun kian lama nih ya, wujud ini kian besar. Hingga wujud ini menjadi setinggi pohon yang berada di samping jalan Cadas Pangeran ini. Saking besarnya atau tingginya wujud ini, Rinto ini sampai mendangak untuk melihat wajah makhluk itu. Tapi rupa makhluk ini juga tak tampak, saking tingginya ya. Setelah dikagetkan dengan makhluk hitam berbulu lebat tersebut, pengendara ini segera mengemasi peralatannya. Lalu menyuruh motornya yang masih mogok itu. Karena di depannya ada jalan penurunan, jadi dia langsung aja turun gitu. Dengan keadaan motornya yang masih mogok. Untung saja setelah lewat dari suasana menakutkan itu, motornya bisa diperbaiki lagi. Dan bisa hidup lagi ya kan. Dan syukurnya bisa selamat sampai di rumahnya. Cerita mistis lain yang beredar menyebutkan Jalan Cadas Pangeran memiliki tikungan angker. Sering terjadi kecelakaan di tikungan itu. Ya namanya tikungan pasti sering terjadi kecelakaan lah ya kan. Salah satunya adalah kecelakaan yang menimpa mobil berisi sekelompok perempuan yang hendak berwisata ke Sumedang. Nah ketika sampai di tikungan tersebut, rem mobil yang mereka tumpangi ternyata blong. Lalu mobil ini pun masuk jurang. Sebagian besar penumpangnya tewas di lokasi kejadian. Nah, setelah kejadian kecelakaan tersebut, warga yang melintas di sana sering melihat penampakan perempuan-perempuan yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Tidak hanya itu, selanjutnya banyak kejadian aneh yang terjadi di tikungan tadi. Banyak kendaraan yang mendadak mati ketika melintasi tikungan tersebut. Hingga beberapa pengemudi mobil melihat sekelompok perempuan di kursi belakang mobilnya yang muncul tiba-tiba dan menghilang begitu saja. Kalau cerita ini sekelompok gadis ya. Ini ada yang paling terkenal nih. Tapi seorang gadis cantik misterius di tepi jalan sendirian tengah malam lagi. Konon sosok tersebut melambaikan tangannya untuk meminta tumpangan pada pengendara yang melintas. Kebanyakan korban gadis misterius ini adalah pria. Mulanya ia berinteraksi dengan malu-malu hingga akhirnya minta diturunkan di suatu tempat. Tapi tempatnya itu sepi gitu. Sepi banget malahan. Di sanalah gadis ini memulai aksinya menghabisi korbannya itu. Menurut penuturan masyarakat setempat, jasad pria yang jadi korbannya itu, yang naas itu dibuang di dasar jurang. Namun ya, jika korban beruntung, nyawanya tidak akan direnggut oleh gadis tersebut. Meski demikian biasanya, mereka yang masih hidup ditemukan dalam keadaan tidak waras, sambil memeluk sebatang pohon. Katanya begitu ya. Masih soal wanita cantik yang misterius ini. Seorang tukang ojek yang telah puluhan tahun mencari nafkah di kawasan Cadas Pangeran sempat pula dicegat sama perempuan misterius itu. Si perempuan ini ya kan meminta tukang ojek untuk mengantarkan dirinya. Lah naiklah perempuan itu ya kan. Namun saat tukang ojek menanyakan kemana ia harus diantarkan, perempuan berambut panjang dan berbaju putih itu diam 1000 bahasa. Di tengah perjalanan, tukang ojek merasakan bobot motornya menjadi ringan. Lalu dia lihatlah ke belakang ya kan. Ternyata perempuan yang berwajah cantik tadi sudah tak ada lagi di kursi belakangnya. Raibnya entah kemana lah gitu.
Untung aja tukang ojeknya nggak diapa-apain ya. Nah, selain tukang ojek ini, pernah pula ada kisah seorang sopir yang terpesona dengan wanita cantik itu. Sehingga ia pun merekam wanita tersebut dengan kamera ponselnya. Jadi wanita tersebut bilang nih, "Jangan videoin saya," kata wanita itu sambil memperingatkan. Namun tak lama kemudian, pengendara itu ditemukan tewas kecelakaan. Jadi yang nyebarin cerita ini, siapa nih? Siapa? Misterius sekali ya. Nah, selain tragedi maupun kejadian itu, ada juga katanya seorang ibu hamil yang sedang dibonceng motor. Ibu ini diikuti sosok kepala melayang di belakangnya. Ada kendaraan melaju tanpa pengemudi, atau para pengendara yang melihat suatu sosok yang tiba-tiba menyeberang jalan, namun tiba-tiba menghilang ketika sampai di seberang. Ada juga nih yang pernah melihat bayang-bayangan berterbangan dari satu pohon ke pohon lain di hutan Cadas Pangeran itu. Sebenarnya cerita-cerita horor maupun misteri-misteri tentang Cadas Pangeran masih sangat banyak sih. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan semua. Jangan lupa komen di bawah ya. Nah, itulah sejarah, misteri, dan cerita-cerita horor seputar Jalan Cadas Pangeran yang menarik untuk diketahui. Semuanya kembali kepada kepercayaan masing-masing saja ya. Yang paling penting saat melewati Jalan Raya Cadas Pangeran yang seringkali menjadi lokasi kecelakaan atau jalan manapun lah gitu. Alangkah lebih baiknya jangan sombong, bicara sembarangan, dan takabur ya, agar terhindar dari hal yang tak diinginkan. Jangan lupa pula kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi keselamatan selama perjalanan berlangsung ya Wan. Kalau ada kritik dan saran, jangan lupa komen di bawah ya. Oke, nah sekian videoku kali ini. Terima kasih buat kawan yang telah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan jangan lupa subscribe dong bagi yang belum subscribe ya. Dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua update atau dapat notifikasi video terbaru dari channel aku. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Ini kuning karena kunyit ya. Aku habis minum jamu. Ini juga kuning karena kunyit. Serius. Bukan jamu sih, tapi aku kayak buat ramuan gitulah gitu untuk badanku gitu, oke? Untuk kesehatan badanku. Jadi kalau kalian lihat ini kuning-kuning, ini bukan tai ya, tapi ini kunyit, bekas kunyit yang ku olah tadi gitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye!